Insya Allah sudah diingat dan akan diaplikasikan semua ya. Insya Allah seperti itu. Semuanya pada masih semangat kan? Kayaknya lemas semua nih udah dikasih minum. Nah untuk yang selanjutnya kita akan dimotivasi oleh seorang motivator nomor 1 Aceh. Boleh. Oke, sebelum kita dimotivasi ini, barangkali ada yang harus dipertanyakan oleh kawan-kawan untuk mempertajam dan memperjelas barangkali apa yang masih kepada kawan-kawan, dipersilakan atau Bapak Ibu sekalian langsung mengajukan tangan. Ada? Ya silakan. Satu ibu-ibunya, kemudian Bapak yang di belakang. Ibu yang di depan dulu, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua Pak. Yang pertama, kalau misalkan saya pribadi gitu ya, sebagai nama saya Rini Rosita, sebagai seorang wanita, gitu, pasti kedepannya saya akan merujuk kepada katakanlah ibu rumah tangga, gitu. Itu sudah sampai ketentuan pasti. Insya Allah. Di sini saya juga bercita-cita gitu menjadi seorang pengusaha. Namun usaha yang saya akan tekuni itu saya prediksikan akan besar gitu. Dan bagaimana nantinya gitu antara pekerjaan tetap sebagai ibu rumah tangga dan usaha yang besar itu gitu. Itu yang pertama yang saya akan tanyakan. Sedikit saya ini kan, hal yang terpikir di saya itu adalah background pendidikan saya adalah teknologi hasil pertanian, dan yang saya akan geluti adalah masalah pengolahan bubuk kopi, yang mana backgroundnya saya itu adalah orang Takengon gitu. Di sini saya masih semester 6, segala macam bentuk penelitian dan rujukan apapun untuk meluluskan kuliah itu saya akan geluti khusus di bidang kopi untuk industri kopi. Dan saya yakin keseluruhan runtutan industri kopi itu akan menjadi besar. Dan bagaimana suatu saat solusinya itu atas permasalahan ini? Itu yang pertama yang saya akan tanyakan. Yang kedua, kalau Bapak bilang di usaha yang ke-20 kita baru berhasil. Nah, apakah tidak berkebalikan dengan ketidakfokusan kita mencoba usaha itu? Itu bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya, nanti yang belakang slide. Ini cuma 2 pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan? 3 pertanyaan. Jawaban saya untuk Mbak Rini Rosita. Ini calon Khadijah masa depan. Kalau kita baca sirah Nabi, sejarah Nabi, ya. Nabi itu menikahi seorang pengusaha, namanya Khadijah. Dan menariknya, bisnisnya Khadijah ini nggak di Mekah, tapi keluar. Kenapa? Bisa ekspor impor kan, perdagangan kan, ke Syam dan seterusnya. Kalau dipikir susah nggak bikin bisnis kayak gitu? Kitanya di Mekah, bisnisnya di Syam. Nggak bisa online lagi seperti sekarang. Nggak ada HP mau telepon Muhammad sampai mana dagangan kita, nggak ada juga. Tapi satu maksud saya, itu karena ketangguhan dia, dan dia akan menciptakan sistemnya sendiri. Jadi nggak usah khawatir pada sistem, nanti makin besar semakin ada sistemnya. Karena apa? Sistem itu akan mengikuti perkembangan kita. Kayak kita dari sekolah. Kalau masih SD, jangan bikin gimana SMA pelajarannya gimana, susah banget belajar SMA gitu kan. Masih SD, sekolah SD aja. Ntar tamat SD jangan bingung. Waktu SMP kayak susah ya. Udah pakai baju biru, baju putih, tanah biru lagi. Atau rok biru kan. Katanya pelajarannya susah, kita baca nggak nyambung gitu kan. Nanti ada guru yang akan mengajarkan itu. Ya, jadi nggak usah bikin waktu kuliahnya bagaimana. Sekolah SD aja dulu, mulai aja dulu sekarang. Kalau soal jadi ibu rumah tangga, Ibu Khadijah itu juga salah satu istri Nabi yang melahirkan atau memiliki anak. Istri yang lain nggak ada anak, cuman Khadijah yang memberikan Nabi keturunan.
Dan itu nggak juga membuat Khadijah susah dengan bisnisnya. Paham saya? Nah kalau kamu jadi ibu rumah tangga, carilah suami yang hati visi dengan kamu. Kita harus bisa menemukan suami suami yang satu visi, agar apa? Bersama-sama bisa mencapai cita-cita itu. Oke. Mengenai tadi 20 yang berhasil dan satu yang berada di 20. Ini penelitian internasional. Artinya memang hanya satu dari 20 bisnis yang kita geluti akan berhasil. Boleh jadi dia yang ke-20, boleh jadi dia yang pertama. Kata kuncinya, jangan pernah berhenti berbisnis. Maksud saya kalau kita udah gagal 10 kali, jangan kecewa. Saya Ustaz atau saya Bapak sudah gagal 10 kali. Saya mau berhenti ya kapok, bisnis kapok. Jangan pernah keluar kata-kata itu. Bahkan kalau udah 20 kali gagal, mencobalah untuk yang ke-21. Kenapa? Thomas Alva Edison itu berapa ribu kali gagal menemukan bola lampu itu? Saya tanya. Thomas Alva Edison berapa ribu percobaan baru menemukan bola lampu? Baca. Ikraf kan? Jadi jangan berpikir tadi seorang yang hebat, ahli bisnis, bukaan pertama harus sukses. Itu nggak akan terjadi. Kalau untuk ini saya senang memakai ilustrasi pemain bola. Ronaldo itu pemain termahal di dunia. Tapi ingat, nggak ada jaminan tiap main bola selama 90 menit dia menciptakan 1 gol. Tapi soal dia menendang ke arah gol itu mungkin lebih dari sekali. Soal jadi gol apa enggak, itu nggak ada jaminan. Paham maksud saya? Seperti itulah kita bisnis. Mungkin udah bagus kita kelolanya, tapi kok gagal? Takdirnya belum, itu aja. Kita hanya perlu mengasah lagi. Cukup Mbak Roswita? Ini Roswita, betul ya? Cukup ya jawabannya? Oke. Penanya berikutnya. Nah, lanjut. Yang di depan dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dani mau bertanya minimal ada 3 Pak. Yang pertama, bagaimana membangun sistemnya sehingga dari ayam lepas di tahun, jika nggak salah Pak, tahun 2008 itu namanya ayam Surabaya ya Pak. Indonesia ketiga. Sampai hari ini itu bisa bernilai miliaran rupiah. Jadi bagaimana cara membangun sistem tersebut? Kemudian bagaimana prosedur dan teknis mempatenkan. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia yang sangat bagus, yang banyak sekali menganggur itu, sehingga kita bisa arahkan dia menjadi tim kita. Terima kasih. Yang keempat Pak, kalau bisa kontak person Pak. Terima kasih. Karena saya pelanggan Bapak sering kali, tapi baru hari ini Pak. Jadi ketinggalan informasi. Terima kasih. Baik. Tadi pertanyaan pertama apa tadi? Membangun sistemnya. Membangun sistem. Yang kedua? Yang kedua, mempatenkan. Paten. Yang Ya, ketiga? memanfaatkan orang-orang yang nganggur sehingga jadi tim. Yang ketiga? Timo. Iya, membangun timnya seperti apa? Pada intinya pertanyaannya satu. Cuman dipertajam dengan beberapa soalan lagi. Untuk membangun sistem, saya ulang, itu butuh waktu. Dan ini kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita nggak bisa membuat sistem sekarang ini kita anggap nggak akan berubah sampai besok. Di kami internal aja sampai hari ini sering berubah kebijakan itu hanya untuk menyesuaikan dengan keadaan. Bayangkan kita duduk di Aceh, tapi bisnis kita di Jakarta ada, di Surabaya ada, di Malang ada, di Medan ada, di Bandung juga ada. Bagaimana manage-nya? Dalam sistem yang paling penting kita miliki adalah trust, kepercayaan. Bukan jujur ya, bukan integritas, tapi kepercayaan. Apa? Kita harus bisa mempercayakan pada orang lain. Atau dalam kata lain, kita harus bisa mempercayai orang lain. Kalau kita nggak bisa percaya sama orang lain, nggak akan pernah terjadi sistem.
balik lagi kalau kita menjadi pengusaha kelas kampung tadi cuma satu toko, itu karena kita nggak percaya sama orang lain. Jadi semua proses mulai dari belanja di pasar sampai pengolahan resepnya semua, sampai menyajikan ke tamu, sampai terima dari tamu itu harus kita. Maka kita nggak akan pernah besar. Jadi kalau kita mau besar tadi, kita harus bangun sistem tadi. Pertama kita memberi kepercayaan pada orang lain. Dan untuk bisa percaya sama orang, kita juga harus tahu watak dia. Untuk bisa tahu wataknya, kita uji dulu dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan amanah-amanah, dengan tugas-tugas. Mungkin kita mau menemukan 1 dari 100 orang, atau 1 dari 10 orang, itu udah bagus. Menemukan orang yang bisa kita percayakan, atau bisa kita percayai. Itu memang nggak mudah, percayakan sama orang itu nggak mudah. Itu pekerjaan yang saya sendiri kalau percaya sama orang itu saya sudah ikhlas gitu. Saya juga kepikiran terus, kalau dia nipu saya bagaimana ya? Tapi saya harus menutup kata-kata itu. Saya percaya sama dia, saya tinggal mengawasi. Kalaupun dia nipu saya, cuma 1 kali dia nipu saya, nggak mungkin 2 kali. Dan ingat, orang yang menipu juga, itu dia sudah mengambil risiko paling besar. Artinya apa? Dia nggak bakal dipercaya oleh orang lain. Ya. Dia nggak bakal dipercaya orang